ikhtiarnya bagaimana, hormat dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan orang lain itu bagaimana, itu menjadi jalan rezeki masing-masing. Nah, disinilah nanti ke arah kematiannya. Bagaimana kalau kita sudah umpamanya saat ini baru sadar, baru ngerti umpamanya, tobatlah, karena tobat itu sudah diceritakan dalam Quran lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, jelaskan. Bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Kenapa ada bersegera? Karena kita tahu kesalahan, makanya langsung segera mohon ampun, tobatlah kepada Allah Ta'ala. Bersegera, berarti kita tahu dulu kesalahan. Kalau ada ayat yang lain, umpamanya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini lebih spesifik lagi. Dan bertobatlah hai kamu sekalian orang-orang yang beriman. Loh, itu Allah loh itu. Berarti Allah itu sudah tahu kita-kita yang beriman jarang bertobat. Bukan jarang bertobat. Di situ disuruh oleh Allah Ta'ala bertobat. Berarti kita yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala masih banyak dosa. Nah, itu Allah itu. Berarti kita harus mikir, loh, berarti saya sendiri jangan sombong. Nggak boleh kita sombong. Walaupun ilmu agama hebat, nggak boleh tetepan. Nggak boleh merendahkan. Nggak boleh merasa tinggi. Nggak boleh. Nah, disinilah pelajaran. Siapapun akan belajar. Dia yang nggak dakwah, dia punya ilmu agama kuat, dia juga harus belajar. Dia yang berdakwah, dia punya agama yang kuat, dia juga harus belajar. Bukan berarti dia punya ilmu agama kuat, dia dakwah, dia maunya nyalain orang lain. Ya nggak boleh seperti itu. Dosa di situ. Nah, itu hubungannya dengan apa? Dengan dosa yang dia lakukan sehari-hari karena keluar dari jalur. Kalau Allah menyuruh, istilahnya lintalahum walakum tafadon kalidal bilang fatumin halik, dijelaskan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita dengan orang lain merasa hebat, jadi nggak lemah lembut dengan orang lain, dengan jamaah, dengan ini nggak mau. Nah, itu sudah menyalahi aturan Allah. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu perintah. Berarti wajib. Walakum tafadon kalidal bilang fatumin halik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nanti ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Orang nggak suka, tapi karena dia sombong, nggak ngerti kalau dia itu nggak disukain sama oleh orang lain. Nah, inilah yang akan menjadi matinya dia di titik-titik itu. Walaupun dia tahu ilmu agama, itu disayang Allah, wallahu a'lam, nggak ngerti. Yang disayang oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan itu yang takwa. Bukan ilmu agamanya yang tinggi. Walaupun ilmu agama harus dicari memang. Nah, disinilah bedanya. Harus senantiasa semakin ilmu agama tinggi itu semakin tawadu, semakin rendah hati. Semakin bodoh, semakin kelihatan bodoh. Karena dia sendiri malu. Mau menceritakan kepada orang yang lain, biar dilihat oleh orang lain itu pandai. Enggak seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana berbuat baik itu kita jalankan. Semua akan terkait. Ayat demi ayat itu akan terkait satu persatu. Sehingga orang dalam kematiannya itu sebenarnya orang itu menyusun dirinya sendiri. Insya Allah. Ada saudara kita meninggal atau sebelum meninggal kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah, boleh. Tetapi apakah doa itu dikabulkan sama Allah? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi kalau dia berkatanya insya Allah husnul khotimah, nggak boleh. Mudah-mudahan husnul khotimah sama insya Allah husnul khotimah itu beda. Pernyataan. Kalau dia bilang insya Allah husnul khotimah itu pernyataan. Berarti dia bermain, dianya itu Tuhan. Ya. Dia bermain, dia Tuhan. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Nggak bisa kita bilang insya Allah husnul khotimah, itu nggak boleh. Meyakini bahwa Allah itu sudah mengizinkan. Nggak boleh. Kalau dia mudah-mudahan husnul khotimah masih boleh, silahkan. Saya pun akan seperti itu. Tapi kalau insya Allah nggak boleh. Jadi perlu juga penempatan kata-kata itu pada
posisi yang Iya, tepat. iya. Pak Ustadz, ya. Biar kelihatan yang meninggal ini Oh, iya, orang itu. baik. Oh, nggak bisa. Insya Allah Malaikat gitu. itu catatannya rinci, Masya rapi. Nggak bisa dengan orang-orang sekitar. Ini itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini dulu hidupnya baik ya. Ya, gitu ya nggak bisa. Kamu semua nyaksiin. Ya, Iya, ini itu- orang itu- baik lah. Iya, Pak Haji, ya. Lah itu malaikat mau disogok dengan kata-kata seperti itu ya nggak bisa. Nah inilah menurut saya seperti itu boleh enggak? Silahkan aja. Itu sesuatu hal yang tidak akan merubah catatan orang yang meninggal. Masya Allah. Yang bisa merubah catatan, saya tidak bilang meninggal. Yang bisa merubah catatan dulu adalah orang tersebut ikhtiar untuk berubah. Kalau yang bisa merubah, menambah, mengurangi catatan bagi orang yang meninggal, itu ada 3. Ilmu yang manfaat, amal jariah yang masih dipergunakan, kemudian juga anak soleh yang mendoakan. Ini bisa merubah semuanya. Merubah itu menambahi atau mengurangi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi untuk meninggalnya saudara-saudara kita karena COVID, ya karena memang kena COVID beneran, dites kena COVID, ya sudah kita mengakui aja. Kalau memang itu meninggalnya takdir Allah, iya karena memang takdirnya harus kena COVID. Seperti itu. Nah, kalau COVID itu nggak bisa jadi seseorang sesak napas, ya memang tidak. Tapi kenapa orang yang kena COVID itu rata-rata sesak, kemudian kasih pernapasan, kemudian meninggal? Rata-rata hampir lebih dari 75% sesak. Iya. Lebih. Karena apa? Nah, ini nggak akan pernah dijelaskan oleh teman-teman yang pinter. Sesak napas itu di sini. Di sini itu tempat ada paru-paru, ada jantung, ada otot-otot paru, otot jantung, dan sebagainya. Di situ letak-letak emosional dada bagian atas ini. Nah, emosional itu tidak pernah disentuh oleh seseorang. Hubungannya la taktub walakal janah itu tidak akan pernah disentuh. Nah, disinilah diceritakan. Karena kenapa sesak? Karena dulu paling sering itu dia kalau menanggapi suatu keadaan dengan emosional. Emosi yang dia keluarkan atau emosi yang diam, semuanya itu emosional. Nah, wajar kalau dia sesak. Orang jantung bengkak, sesak. Jantung koroner, sesak. TBC akut, kanker paru, ya sesak, sama. Di mana titik semuanya ini marah semua. Marah semua. Nah, inilah yang harus kita perbaiki bagi kita yang muslim. Ayo berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu jelas harus kita fahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Berarti takdir yang sudah terjadi harus kita berubah, berbuat baik. Berbuat baik itu berubah, yang jelek tinggalkan, tobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampunnya, itu berubah. Itu berubah, itu di titik itu kita sebagai seorang muslim, perubahan dengan tobat kepada Allah Ta'ala itu perubahan. Makanya banyak dari yang mendengarkan acara Siraman Kolbu, mendengarkan YouTube, dia berubah tobat. Kenapa diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala? Karena dia ada perubahan. Salah satunya seperti itu. Karena memang ini baru di dunia Islam ini, baru yang namanya akhlak berhubungan dengan kesehatan itu baru di zaman sekarang. Betul. Kalau menurut saya nggak baru karena sudah dijelaskan banyak dalam Quran dan hadis. Nggak baru menurut saya, ini sudah lama. Cuma memang belum ada yang diizinkan oleh Allah Ta'ala paham. Jadi ya cukuplah di situ. Nah, di titik inilah yang harus kita ketahui. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baik banyak, harus kita breakdown lagi. Dia taubat kepada Allah Ta'ala. Ya kan, belum masuk ayat-ayat yang lain itu akan masuk. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak bisa umpamanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Umpamanya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu di dalam kebinasaan, ngerokok. Mati lewat ngerokok? Enggak. Ya matinya takdirnya. Yang mana? Belum tentu. Kenapa? Banyak yang rokok juga nggak mati-mati. Banyak yang rokok dia nggak kena TBC. Banyak yang rokok dia nggak kena jantung koroner. Kalau yang kena ngerokok, kanker paru, nggak ngerokok, bingung. Pasti ngerokok pasif. Kan lucu jadi nih. Oh, yang ngerokok aja nggak kena, apalagi yang nggak ngerokok. Kok dibilang
Seperti itu menurut saya sebagai seorang muslim melihatnya nggak seperti itu. Itu membenarkan analisa secara sepihak. Kalau saya sebagai seorang muslim, ya saya benahi di titiknya sebagai seorang muslim agar ini masuk dalam syariat-syariat Islam. Kalau orang kena kanker paru, rata-rata pasti orangnya diam dan emosional. Insya Allah. Kalau kena jantung koroner, rata-rata dia marahnya keluar. Begitu aja, dicek aja. Orang yang kena kanker paru sama jantung koroner, dicek insya Allah benar kok. Kenapa? Lah saya kan meneliti dari sisi syariat. Jadi bukan ngarang di sini. Bukan yang dikatakan orang-orang yang suka memfitnah di YouTube, kalau saya lihat ini itu kan dia ngarang, kok nggak pernah tanya sama saya. Dia kan ngarang, kalau dia ngarang dikeluarkan di YouTube namanya apa? Fitnah. Lah fitnah itu pernah nggak dia itu kembali kepada hadis bahwa fitnah itu menjadi dosa jariah? Walaupun dia hafal Quran, tahu, tapi dia nggak akan merasa fitnah. Padahal dia nggak pernah tanya. Nah, kan itu jadi fitnah akhirnya, karena dia nggak pernah tanya jadi fitnah. Kalau dia tanya, dia akan mau memberikan argumen, nggak seperti itu, mau tanya dia. Kebenarannya seperti ini. Kalau nggak benar, ya seperti itu akan menjadi fitnah. Dan fitnah ini akan menjadi dosa jariah. Dan itu yang akan menjadikan kematiannya dia itu dia susun sendiri. Kenapa kalau saya digitukan, saya maunya difitnah, saya cengar-cengir, saya nggak mau membalas. Kenapa? Satu, itu saudara saya. Yang kedua, saya nggak kepancing emosi. Kenapa? Emosi saya itu saya turunkan aja. Mending untuk besok-besok aja lah. Besok aja. Besok apa? Besok akhir zaman aja. Seperti itu. Ada pertanyaan barangkali? Iya. Pak Haji. Masalah takut kematian dengan jalan kematian, Ustaz. Jadi kalau ada orang berpendapat jika kita tidak mau mati saat dalam kejelekan atau kebalikan dari kebaikan, ya, kejelekan, janganlah sekali-sekali berbuat kejelekan, katanya. Atau kalau kita mau mati dalam kebaikan, jangan sekali-sekali kita tinggalkan perbuatan kebaikan. Gimana tuh, Ustaz? Boleh-boleh aja. Boleh. Itu boleh sih. Agar kita punya semangat untuk terus berbuat baik. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Sama seperti kalau anaknya nakal, jangan gitu dong, anak yang soleh. Boleh. Itu doa. Boleh, itu doa. Jadi bisa menjadi penyemangat aja. Ya mirip itu boleh, silakan, nggak apa-apa kalau itu. Jadi yang harus kita ketahui ya tadi. Kemudian apa yang disiapkan kita yang masih hidup ini untuk kematian kita? Ya di situ itu yang kita harus pahami. Belajar untuk paham tentang hidup. Kita susun rencana kita itu. Kita hidup itu sebenarnya untuk mengisi di akhirat kelak. Akhirat yang di mana? Ya ada dua. Surga atau neraka. Cuma dua aja. Lah orang itu dia bisa beragama bagus, dia hafal Quran, bisa aja dia masuk neraka. Karena apa? Ada cerita diriwayatkan, ada Bilal, salah satu muazzin, ya, sahabat Nabi, dia hanya melihat orang Yahudi, akhirnya dia menikah dalam kondisi tidak Muslim, tidak Islam. Ada? Mau cerita yang mana? Mau dibangga-banggain? Nggak usah bangga. Kepandaian kita itu titipan dari Allah Ta'ala, itu kunci nomor satu. Jangan rasa pintar dengan kepandaian kita. Berikan sesuatu yang manfaat bagi orang lain. Jangan memberikan sesuatu agar orang lain itu malah berantem. Malah menyalahkan saudara kita sendiri. Itu merencanakan, orang tersebut merencanakan kematiannya dia sendiri sebenarnya. Apapun bentuknya. Nah inilah yang jarang diketahui orang. Karena apa? Karena dia hanya hafal ayatnya, dia hanya hafal hadisnya, tapi rangkaian nggak ketemu semua. Akhirnya kalau dia itu ngomong merasa tinggi hati, boleh aja. Karena saya orang yang dekat pada Allah umpamanya. Nah itu kan anggapan dia. Emang pernah dia diomongin sama malaikat, kamu nanti masuk surga. Emang begitu? Kalau ada yang ngomong, bener saya pernah dengar, nah itu bukan dari malaikat. Saya jawab langsung, itu bukan dari malaikat.
Apalagi kalau ada jamaah yang meniru-niru seperti itu. Iya. Jariah lagi. Ya, jariah lah. Iya, itu menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan, itu harus betul-betul hati-hati. Semua langkah hidup kita itu harus hati-hati. Baik bicara, berpikir. Melihat orang bicara pun kita harus hati-hati mendengarkan. Jangan sampai orang bicara itu menjadi kita suudzon sendiri malahan. Kepada siapapun. Kemudian kalau ada orang bicara mau menjatuhkan. Ada orang bicara, begitulah banyak orang. Nah, itu nggak perlu, dilihat aja biasa seperti itu. Nanti kan kalau memang pembicaraan itu baik, manfaat, itu nanti kita akan mendapatkan pahalanya sendiri dari Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dijelaskan dalam salah satu ayat Quran itu. Dan jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jangan orang yang mendengarkan baru membaca ayat Quran kita langsung salah itu. Dia bodoh itu. Itu kan otaknya manusia kan begitu karena dia merasa tahu. Tajwidnya salah. Tajwidnya salah. Lama-lama apa? Lama-lama pada waktu dia sholat ada yang ngomong, salah tuh, batal tuh, Fatihahmu kurang tuh. Nah, ada yang ngomong di kepala. Begitu itu penyakit, itu sebenarnya penyakit kesombongan. Nah, inilah yang kita tidak pernah tahu, skizofrenia bagaimana. Itu semuanya itu ada di dalam Quran, ada dalam hadis itu diceritakan cuma orang Muslim itu membaca sepotong-sepotong, jadi tidak paham. Sehingga nggak ngerti, nggak ketemu skizofrenia dari mana, nggak akan ketemu. Padahal ini harusnya kita ketahui dan kita kayak seperti ini diskusi memberikan manfaat kepada orang lain. Ini kan jarang. Iya, betul. Nah, inilah yang kita berikan dari Ustadz Danu Official Channel itu mencoba memberikan manfaat kepada orang lain agar paham lebih dekat pada Allah Ta'ala. Kalau saya cerita, kalau umpamanya dengan orang-orang Muslim yang lain, jangan dikatakan itu musuh kita. Iya. Jangan. Ya, kecuali memang musuh beneran. Musuh beneran pun nggak usah dimusuhi, biarkan nanti. Kalau memang dia tidak memusuhi kita, biarin aja dulu. Nggak ada persoalan. Karena memang tidak dalam kondisi perang. Kan gitu. Orang Muslim nggak kondisi perang, ngajaknya berantem mulu. Ini orang Muslim yang ngajak berantem terus, ini ya salah di hadapan Allah Ta'ala. Tidak boleh kondisi seperti itu. Nah, inilah yang harus kita rencanakan. Apa sebenarnya kesiapan kita untuk meninggal? Seseorang Muslim untuk meninggal itu kesiapannya apa? Apakah dengan sholat itu cukup? Belum. Belum. Sholat aja belum cukup. Karena banyak perilaku lain yang harus kita selesaikan, dan itu belum tentu bisa selesai karena selesai sempurna. Kita manusia nggak akan mungkin bisa sempurna. Jadi ini yang harus kita pahami. Dengan sholat, bagaimana sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu harus harus difahami. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Itu harus paham. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana itu caranya? Iya. Kan jarang itu dibahas. Bagaimana caranya orang sholat tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sementara orang yang sholat banyak yang berbuat itu, iya banyak. Nah, terus gimana sholatnya? Dia wudunya nggak bagus. Enggak, jangan berbicara itu. Sempurnakan wudu boleh, sempurnakan nilai sholat boleh, tetapi perilakunya yang harus diketahui, dirubah. Orang yang sholat kepada Allah Ta'ala itu harus memahami Bismillahirrahmanirrahim. Ngawalinya kan begitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah kita tahu bahwa niat sholat kita hanya untuk Allah. Kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh sekalian Allah. Iya. Berarti di sini kita harus memahami semua yang terjadi ini atas kuasa Allah, atas
karena Allah sebagai Khalik, ya semua ini harus yang terjadi itu atas izin Allah semuanya. Makanya segala puji bagi Allah saja. Nggak boleh membanggakan orang lain, tidak boleh menyombongkan jabatan. Itu di titik itu. Segala puji bagi Allah. Puji-pujian hanya milik Allah. Puji-pujian hanya milik Allah. Makanya kalau ada seseorang yang dipuji, kita menjawabnya dengan walillah ilham. Itu harus paham seperti itu. Pak Ustadz, mohon maaf ini, bisa jadi kejadian yang terjadi sekarang ini merupakan refleksi dari perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia, agar kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan berubah kalau kita mempunyai sesuatu yang salah dari refleksi yang terjadi itu. Kira-kira gitu, Pak. Ya, sebenarnya tidak ada kejadian yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Seseorang yang meninggal sekarang, seseorang yang meninggal kemarin, itu ya dari apa yang dia kerjakan dulu. Tidak mungkin Allah itu serta-merta mati gitu aja. Lah, itu kan nanti Allah dolim. Padahal Allah itu menceritakan dalam Quran, Allah tidak berbuat dolim pada hamba-hambanya. Ada urutannya, Pak Ustadz. Ada urutannya. Nggak mungkin Allah itu ngawur menurut mereka, itu nggak mungkin. Wah, ini mati karena takdir Allah. Jelaskan kalau itu takdir Allah itu yang mana. Jangan menjadikan orang itu malah tidak percaya terhadap saudaranya yang lain. Nah, orang meninggal itu ya ada urutannya pasti. Kenapa dia meninggalnya karena kanker? Karena nyawanya diambil oleh Allah Ta'ala. Iya, tapi ceritain. Kenapa bisa kanker? Saya bukan ilmunya. Loh kan gitu loh. Kok kamu bisa tahu bukan ilmunya, tapi kamu ngomong bahwa kematian bukan dari kankernya. Berpikirlah. Berarti orang yang meninggal sakit juga tidak bisa dikatakan syahid seperti itu ya? Ya, memang akan susah. Karena ada kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Iya, karena jelas bertemu dengan ayat wala nudziqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Itu bertemu dengan seperti ayat ini. Dan aku timpakan siksa kecil di dunia Siksa besar di akhirat. sebelum siksa besar di akhirat. Itu kan harus difahami. Ini ilmu loh ini. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang, mohon maaf ini, orang yang belum muslim umpamanya, itu sudah dijelaskan di ayat yang lain. Orang-orang yang non-muslim itu langsung dimasukkan ke sisi yang lain. Tapi yang muslim, dia masih dihisap, masih di ini, nanti masuk neraka atau masuk surga. Di titik itu, disitulah gambaran ayat ini. Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Itu gambaran, ini pengetahuan, petunjuk dari Allah Ta'ala. Bahwa seseorang yang dengan siksa Allah yang kecil ini apa namanya? Ini sakit. Berarti orang sakit itu besok kalau di akhirat masuk neraka. Itu sudah dijelaskan. Allah yang menjelaskan loh. Saya hanya mengingatkan aja dengan ayat-ayat tersebut. Itu jelas ini. Nah, inilah kita harus memahami. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunnal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kuncinya di la'allahum yarji'un. Nih pelan-pelan. Dan aku timpakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat, agar kamu kembali ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar berarti Quran dan Sunnah. Nah, orang yang sakit berarti dia keluar dari ayat Quran dan Sunnah. Nah, ini jelas ini. Nah, ini tidak pernah diterangkan. Ya mana ada orang yang paham akhirnya. Akhirnya kalau sakit itu dikira itu hanya karena bakteri, hanya karena virus, ya selesai. Padahal Allah itu menceritakan semua yang ada di dunia itu sudah ada dalam Quran. Kan gitu. Nah, ini sudah diterjemahkan. Kan kelihatan berarti kalau orang sakit, tobatlah. Karena sakit itu masuk ke musibah. Musibah itu masuk ke ayat yang wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saidikum. Ini sudah jelas. Pas saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali. Jadi semua urutan itu dapat.
Al-Quran itu kalau kita jalankan semuanya itu masuk satu persatu, berkaitan. Tidak berdiri sendiri boleh, tapi untuk mengingatkan dulu, terangkan. Sehingga orang itu kalau sakit itu langsung, oh harus tobat, ya kan gitu. Nah ini kok sudah dijelaskan dalam Quran. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, seseorang Muslim dia harus merencanakan kematiannya. Masya Allah. Pak Haji, saya merinding. Udah sampai mana merencanainnya? Harus itu. Yang ada takut kalau dengar mati itu Pak Haji. Belum nulis rencana. Karena memang rata-rata kan ya mati itu takdir Allah. Iya, takdir Allah memang betul. Itu keputusan Allah, iya. Tapi bagaimana Allah itu bisa mati? mentakdirkan atau kematian seseorang itu ya dari perilakunya tadi. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu dosa, maksudnya perilaku yang terus-menerus dilakukan ke dalam kebinasaan, akhirnya mati. Loh ini kan sudah urutan ini, walaupun ayatnya pendek begini, ini urutan dari mulai dia akhir balik sampai matinya itu di sini. Itu urutan, dan ini ayat ini belum selesai. Allah menulis lagi wa asinu, dan berbuat baiklah. Ini kuncinya sebenarnya. Berbuat baik itu apa? Kembali lagi pada Quran dan Sunnah dan hadis, itu jelas dijelaskan. Terangkan lagi ayat ini. Berarti orang itu tidak boleh melakukan kesalahan di mata Allah Ta'ala walaupun sulit, iya. Nah disitulah nanti ada hisab. Di mana amal soleh sama amal buruk ini diadu, ditimbang. Jangan berpikir, enggak, amal buruk itu bisa bertambah walaupun orang itu mati. Gimana itu Pak Ustaz? Lah karena dia sudah ada dosa jariah dan menyebarkan fitnah dan sebagainya, orangnya mati, tapi ini masih kesebar. Di YouTube itu masih mampang orang seperti itu mengajak orang itu begini-begini, iya dosanya nambah aja. Masya Allah. Kemudian melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidak diajarkan. Ya dia akan nambah terus-menerus. Cara ngatasi gimana tuh Ustaz? Misalnya udah menyadari nih, wah ya saya salah. Tapi udah terlanjur berkembang terus tuh. Itu gimana tuh? Ya itu memang cara mengatasinya memang nggak bisa. Itu haknya Allah. Orang itu sendiri ketemu dengan orang yang dia fitnah, dia minta maaf. Itu memang detik itu memang dimaafkan. Dan pada waktu dia tobatnya dia dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan dosa jariahnya dia dinilai oleh Allah Ta'ala, karena ini sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Kamu itu tahu tentang dosa jariah, tapi dilakukan terus-menerus. Akhirnya ya dia tobat, ini nanti akan tetap ada bereaksi. Tobatnya dia dengan dosa jariahnya nanti ditimbang tetap. Nggak semerta-merta terus tobat sekali hilang gitu, enggak. Nggak ada kayak gitu. Atau diumumin di masyarakat lagi, dulu saya pernah begini-begini, saya mohon. Boleh, nah itu boleh. Boleh, di jamaahnya boleh. Di YouTube-nya? Di YouTube boleh, jamaah boleh. Karena dia, oh ya saya pernah ngumumin ini di jamaah. Boleh, jamaah itu kumpulin. Jangan ya saya minta maaf, saya salah ini tolong nggak usah di ini tolong di ini. Nah itu boleh, silakan. Tapi tetap nanti kalau ada, tetap ditulis. Haknya Allah. Itu ya memang begitu. Amal soleh itu ditulis rinci. Perbuatan buruk itu ditulis rinci juga. Walaupun sebesar biji Jauh. ya sudah jelas. Lah itu amal buruk fitnah itu bukan sebesar biji zarah. Biji zarah setrek itu. Biji zarah setrek sama segunung. Lah kan begitu, harusnya mikir di situ. Jadi seorang Muslim dia mau berkata-kata itu hati-hati. Nggak terus yang ngomong gurunya, nggak terus yang ngomong pecian, nggak ngomong sorbanan, nggak ngomong kelihatan dia begini terus itu dinut, ya bisa salah. Ada jejak digitalnya. Ya kan ada jejak digital. Ya Padahal gitu. itu jejak dosa jariah. Itu dia maksudnya. Iya benar. Masya Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Dosa jariah itu betul-betul ditulis oleh Allah Ta'ala. Nggak main-main.
Serius itu. Hah? Lah kok Kasian. berani? Jangan melihat kasihan orang lain, kita melakukan nggak? Kan gitu intinya. Iya benar. Kalau orang lain mah biarin aja, nggak usah dipikirin. Oh. Mikir punya istri satu aja pusing ya. Supaya Ayo. Iya. Tapi kok ada yang berani bilang itu syahid itu ya Pak Ustadz ya? Ya karena memang nggak paham aja. Umpamanya orang yang tenggelam dibilang syahid, kan nggak semua orang tenggelam syahid. Orang tenggelam itu yang tenggelam rampok, pencuri. Itu. Kan jangan bilang syahid, tapi lo kan dia ngerampok, dia nggak syahid, lo kamu bisa begitu. Kan harus dirinci. Jangan semua yang tenggelam syahid, jangan semua yang mati melahirkan syahid. Nggak taunya dia matinya itu karena apa? Sering dulu itu selalu bertengkar dengan ibunya. Masya Allah. Itu kan nggak pernah dilacak. Allah itu tidak mematikan semerta-merta. Nggak akan. Nggak bisa seperti harus dirunut syahid itu. Harus dirunut, nggak terus itu letter-letter diceritakan seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Yang sakit perut syahid nanti. Sakit perut sampai mati syahid. Lah kalau yang sakit perut kena santet. Gimana coba sekarang kita mikir. Orang kena santet, orang sakit perut, itu kan musibah. Itu kan ayatnya jelas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kalau dia mati, masa dibilang syahid sih? Padahal dia itu gara-gara dia hobinya dulu waktu dikasih tahu sama orang tua diem sih. Nggak mau tapi jengkel. Ya kayak yang kena kanker usus dipotong-potong, kemudian kanker ususnya kumat, itu kan sakit perut juga dia. Iya. Karena zaman dulu nggak tahu kanker aja. Kan seperti itu, jadi harus hati-hati. Lah kalau penyakit atau musibah, ayatnya sudah jelas kok. Hati-hati. Makanya kalau saya nggak berani bilang seperti itu, nggak berani. Pasti di balik hadis itu ada pengetahuan yang kita-kita itu nggak paham. Gitu. Nah yang sakit perut itu umpama orang yang kelihatan baik, kita lihat sehari-hari, dia rajin ke masjid, tata bahasanya bagus, kalimatnya bagus, umurnya berapa? Umurnya 60, bagus. Kemudian kita lihat, saya itu lihat 20 tahun ini beliau nggak pernah marah ini. Terus dengan keluarganya nggak pernah marah dengan istrinya gini-gini. Kemudian sakit perut. Nah itu bisa beda. Kemudian sampai meninggal, itu bisa beda. Bedanya gimana? Bisa aja memang dulu waktu mudanya, memang dia sering jengkel dengan orang tuanya. Cuma dia lupa bahwa dia belum pernah mohon ampun, tobat. Nah, akhirnya oleh Allah Ta'ala dimatikan lewat itu. Mana orang tahu? Nggak tahu. Itulah jejak digital perilaku sebenarnya. Nah, kita juga nggak ngerti itu syahid nggak? Ya nggak tahu. Saya kalau ditanya, ya nggak tahu saya. Saya nggak berani bilang itu mati syahid. Karena kalau saya langsung berani, loh itu kan hadis Rasulullah seperti itu. Iya, tapi saya sendiri nggak berani. Karena kan zamannya Rasul kan kita nggak tahu yang mana yang syahid beneran, kan gitu. Nah inilah kita harus hati-hati. Jangan kemudian kena wabah mati, dianggap itu syahid. Lah kalau kena wabah dianggap syahid, nggak usah ke rumah sakit. Lu ya harus berpikir seperti itu. Nggak usah ke rumah sakit. Mau mati syahid kok ke rumah sakit. Cita-cita. Tapi nggak mau tetap ke rumah sakit kan gitu ya. Lalu yang ngomong sendiri itu kalau sakit beneran ya nggak mau kok. Dia itu di rumah diem. Sesek itu pasti ke rumah sakit. Dia sendiri akan bingung. Dia nggak seperti itu. Makanya hati-hati yang seperti itu bicara gitu. Karena bisa aja dianggap munafik oleh Allah Ta'ala. Allah loh yang menganggap bisa. Kalau kita manusia kelihatan itu mah soleh kelihatannya gitu aja. Ya kan? Inilah yang harus kita ketahui. Ada lagi barangkali pertanyaan? Kayaknya Udah lah, udah cukup. Pak Haji udah ditunggu Pak Ustaz. Maaf ya Pak Haji. Santai. Baik Pak Ustaz, mungkin waktu kita mungkin sangat terbatas untuk kali ini. Terima kasih bincang-bincangnya Pak Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Marilah kita senantiasa banyak-banyak memohon ampun kepada Allah dan berbuat baiklah semasih kita diberikan waktu hidup di dunia ini, dan patuhlah pada perintah Allah
agar kelak kita bisa meraih surganya Allah, insya Allah. Amin, insya Allah. Demikian perbincangan kita kali ini. Kami dan bersama Pak Haji J dan juga kru yang bertugas, mohon maaf jika ada perkataan-perkataan kami yang salah dan kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.